tidak sedikit juga masyarakat menyoroti tentang fungsi dan pengawasan inspektorat yang kurang maksimal ya. Jadi semacam menjadi pertanyaan apakah bisa independen, apakah tidak berpihak, dan laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Inspektorat Kabupaten Indramayu sebetulnya sudah melakukan audit dana desa atau audit keuangan desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan. Jadi ketika masyarakat itu merasakan bahwa uang PTSL-nya itu tidak jelas, tidak karuan, di sisi lain temuan atau hasil daripada audit dana desa oleh inspektorat itu tidak menghasilkan kecurigaan atau tidak ada penyelewengan anggaran, itu kan akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Pantau, soroti juga kinerja Inspektorat Indramayu. Di sana semua permasalahan bermuara. Saya nggak percaya kinerja inspektorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Opini Reang. Di segmen Opini Reang kali ini, yuk kita ngebahas kembali nih soal audit dana desa yang begitu luar biasa responnya dari video yang menagih janji audit dana desa yang sempat terucap oleh Bupati Indramayu Luki Hakim sebelum terpilih menjadi bupati, yang juga tagline-nya Beberes Dermayu. Itu luar biasa mendapatkan respon yang menarik lah dari berbagai masyarakat nih, dari perspektifnya. Dan menariknya adalah tidak sedikit juga masyarakat menyoroti tentang fungsi dan pengawasan inspektorat yang kurang maksimal ya. Jadi semacam menjadi pertanyaan apakah bisa independen, apakah tidak berpihak, dan laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu tuh. Nah, ini di video kali ini nih, di puasa hari keberapa ini, berarti ke-13 ya kalau tidak salah, saya cari-cari informasi. Ternyata ada informasi yang menarik nih, bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu sebetulnya sudah melakukan audit dana desa atau audit keuangan desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan pada tanggal 10 sampai 14 Februari 2025. Itu kalian tahu apa artinya? Berarti Inspektorat Kabupaten Indramayu itu sudah melakukan audit jauh sebelum adanya demonstrasi masyarakat atau warga Drunten Wetan yang kita tahu ya, terjadi pada tanggal 26 Februari 2025. Ini kita ulas lagi nih. Demonstrasi tersebut menuntut beberapa hal. Pertama, pecat kubu Drunten Wetan, kemudian soal biaya PTSL tanah itu sertifikasi, kemudian BUMDes dan tanah bengkok. Nah, tuntutan tersebut ya mungkin sangat dirasakan sekali ya oleh kalangan masyarakat di Drunten Wetan, Gabus Wetan tersebut, karena mungkin ya menilai bahwa ada aset desa yang dijual lah, kemudian biaya administrasi PTSL sudah digunakan dan tidak dikembalikan, sertifikatnya tidak jadi, whatever itu problemnya kita nggak tahu secara detail. Tapi yang jelas informasi saat ini, Inspektorat Kabupaten Indramayu sudah melakukan audit di desa Drunten Wetan. Oke, sudah melakukan audit, tapi hingga saat ini saya cari-cari ya, selain daripada informasi dia atau inspektorat itu sudah melakukan audit keuangan desa Drunten Wetan, itu nggak ada hasil daripada audit yang dilakukan inspektorat itu tuh. Di sini tidak saya cari-cari lah di media sosial, di internet, itu tidak ada hasil daripada audit keuangan Drunten Wetan nih. Makanya di video kali ini juga saya ingin mengajak warga desa Drunten Wetan untuk bisa menanyakan hasil daripada inspektorat terhadap audit keuangan dana desa Drunten Wetan. Di sisi yang lainnya, saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali respon daripada publik terhadap Inspektorat Kabupaten Indramayu ini. Dan kebetulan di video kali ini saya ingin mengucapkan bahwa ada informasi sekecil itu loh. Tapi kita tidak bisa tahu hasil daripada audit dari inspektorat tersebut. Ya mungkin tadi kita usul lah masyarakat Drunten Wetan datang ke kepala desa, hasil daripada audit itu seperti apa. Nah, nantinya berarti
kita ini sebagai masyarakat bisa menilai tuh antara apa yang kita rasakan kemudian dengan hasil audit dari inspektorat tersebut tuh. Oke, saya terangin pelan-pelan nih. Jadi ketika masyarakat itu merasakan bahwa uang PTSL-nya itu tidak jelas, tidak karuan, di sisi lain temuan atau hasil daripada audit dana desa oleh inspektorat itu tidak menghasilkan kecurigaan atau tidak ada penyelewengan anggaran, itu kan akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat tuh. Belum lagi soal BUMDes-nya, soal pembangunan di desa setempatnya tuh, atau dalam hal ini Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan tuh. Nah, sehingga masyarakat saya rasa sudah seharusnya bergerak kembali ya untuk menagih hasil daripada inspektorat tersebut tuh. Karena untuk masa anggaran 2024 sudah dilakukan tuh. Nah, untuk masa anggaran 2025 ya inspektorat akan audit pada tahun 2026 tuh di Februarinya. Nah, itu kan masih terlampau lama dan masyarakat juga sudah merasakan persoalan-persoalan di tahun 2024-2023 ke belakang itu. Makanya ini momentum yang baik bagi masyarakat. Oke lah, tabayun terlebih dahulu kepada inspektorat maupun aparatur desanya tuh. Ya kan? Oke. Selain itu ya, di video menagih janji Bupati Luki untuk mengaudit dana desa, ada beberapa respon yang menyentil daripada lembaga Inspektorat Kabupaten Indramayu. Karena kita tahu ya tugas dan fungsinya itu membantu Bupati untuk melakukan pengawasan, audit keuangan juga. Itu yang bisa dilakukan Inspektorat tuh. Nah, ini beberapa pernyataan yang sudah saya ambil dari komentar video nih. Pantau, soroti juga kinerja Inspektorat Indramayu. Di sana semua permasalahan bermuara. Saya meyakini bahwa masyarakat punya alasan sendiri untuk mengatakan hal ini nih. Entah itu dari pengalaman ataupun dari kajian terhadap inspektorat atau hal-hal yang ya saya rasa sudah pernah dilakukannya dengan melapor. Pokoknya berbagai hal yang memeriksa dana desa. Kalau cuma inspektorat saja tidak akan benar hal pemeriksaannya. Kenapa seperti itu? Saya kira teman-teman tahu jawabannya. Jadi harus tim yang sengaja dibentuk dan bila perlu KPK yang melaksanakan auditnya. Jadi ada public distrust ya terhadap Inspektorat Indramayu ini dari beberapa pengalaman mungkin ya kan. Ya, ini sederhana aja nih saya menjelaskan bahwa ada keresahan masyarakat berupa tidak ada pembangunan, jalan rusak, pengelolaan desa yang nggak becus, tapi di sisi lain tidak ada temuan daripada Inspektorat Indramayu. Nah, ini menjadi pertanyaan besarnya kan, sehingga masyarakat bisa menyimpulkan hal demikian tuh. Jadi tidak akan efektif pemeriksaannya jika dilakukan oleh inspektorat. Tuh, bisa sampai berkesimpulan seperti itu loh. Tim audit harus independen, profesional, bukan dari lembaga pemerintah biar nggak ada namanya salam tempel tuh. Sudah sangat buruk ya. Ya, saya nggak bisa berkata-kata lagi nih, begini gitu adanya. Dan kalian kalau yang menonton video ini ingin cross check, silakan ke video yang menagih janji Bupati ya. Di situ ada semua tuh, kalian bisa scroll dan tidak sedikit menyinggung soal inspektorat itu. Tapi kalau saya meyakininya ketika Bupati Indramayu Luki Hakim punya komitmen beberes Indramayu dan dia itu tidak ada beban apapun dan ingin semuanya beres dan transparan, inspektorat akan mengikutinya tuh. Tapi ketika pemimpin atau kepala daerahnya tidak seperti itu, ya akan seperti ini aja gitu yang terjadi. Meskipun sudah dilakukan audit ya kayak seperti angin lalu aja, nggak ada temuan apa-apa gitu. Padahal kita juga merasakan kan, yang tinggal di suatu daerah tidak ada pembangunan gitu loh, dana desanya dikemanakan, atau tata kelola yang lainnya tuh seperti apa gitu. Punten, ini masukan saja, kalau bisa yang mengaudit DD jangan dari pihak inspektorat, karena selama ini yang mengaudit DD di seluruh desa di Indramayu kebanyakan hasil audit tidak sesuai harapan. Ya kan, tidak sesuai harapan tuh. Antara kuku dan inspektorat sudah biasa dengan upeti untuk meloloskan dengan hasil audit yang salah tapi dibenarkan. Oke. Jadi kalau bisa dicari atau dibentuk orang-orang terdekat dengan Bupati yang sejalan dengan keinginan Bupati yang bersih, jujur, dan aktual. Nah, siapa orangnya itu? Otoritas Bupati Luki Hakim. Terima kasih. Oke.
Jadi masyarakat menginginkan adanya suatu lembaga tersendiri yang independen yang dibentuk ya, semacam satgas mungkin katakan begitu, karena kredibilitas dari Inspektorat Indramayu masih dipertanyakan ya. Ya saya juga mempertanyakan sih hasil daripada audit dana desa salah satunya Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan tuh mana gitu loh. Saya cari nggak ada keterangan di media sosial inspektoratnya pun hanya sebatas melaksanakan audit keuangan Desa Drunten Wetan 10 sampai 14 Februari 2025. Lembaga macam apa ketika melaporkan hal tersebut tidak secara detail kepada masyarakat ya? Apakah ada temuan atau kinerjanya bagus apa lain sebagainya sehingga masyarakat bisa menguji tuh ketika ya hasil daripada inspektorat itu baik, tapi di sisi lain masyarakat merasakan hal yang berbeda secara empiriknya, kan bisa diuji di situ tuh. Kita lanjut guys. Dana desa sebenarnya aparat penegak hukum tahu semua, apalagi inspektorat dia lebih tahu, tapi saya minta kepada Bupati Hakim ayo bikin gebrakan audit semua dana desa, terutama dana yang suntikan untuk BUMDes. Oke. Saya nggak percaya kinerja inspektorat, nggak percaya kinerja inspektorat ya. Ya itulah akhir-akhir ini yang menjadi keresahan masyarakat, tidak ada kepercayaan terhadap lembaga pengawas seperti inspektorat ya, karena kinerja selama ini ya masih perlu dipertanyakan tuh seperti apa. Nah, belum lagi, ini saya singgung lagi nih. Inspektorat itu menjabat juga sebagai Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Indramayu tuh. Ketika PDAM didesak untuk diaudit oleh masyarakat, kalau mereka sekolah ketika diduga yang melakukan suatu kecurangan ataupun kejahatan terhadap keuangan BUMD dalam hal PDAM, ya tentu nggak akan bisa kan, nggak akan mau, karena inspekturnya aja tuh menjadi dewas di PDAM tuh. Beda halnya kalau misalkan ada profesionalisme dan integritas, tapi saya rasa profesionalisme sudah gugur terlebih dahulu ya dengan jabatan dia yang double-double seperti itu kan. Nah itu yang perlu menjadi catatan kita bersama untuk dikritisin tuh, karena masyarakat juga berhak gitu mengatakan bahwa harus ada akuntabilitas, harus ada transparansi, karena itu bagian daripada milik rakyat juga. Namanya juga badan usaha milik daerah, ya kita juga kan pemiliknya gitu. Cuma dalam hukum itu semacam didelegasikan aja ke bupati sebagai kuasa pemilik modal, kemudian dibentuk direksi dan lain sebagainya. Kita juga mengawasi, kita ikut juga menjadi pelanggannya gitu. Tapi ketika pelayanannya itu buruk ya kita juga perlu protes dan perlu meminta perbaikan dan pertanggungjawaban aparat negara yang menjadi otoritas mereka, menjadi yang menduduki di jabatan tertentu tersebut tuh. Oke, itu aja tuh intinya. Inspektorat sebetulnya sudah melakukan audit dana desa, tapi kita nggak tahu hasilnya sejauh mana karena tidak diterangkan dan dijelaskan tuh. Dan masyarakat akhirnya bisa menilai dan melihat secara problematik apa yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di situ. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.